Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khair merupakan salah satu figur penting Islam pada abad ke-20. Di Mesir, ia dikenal sebagai ilmuwan besar dan seorang pembaharu dalam dunia Islam. Selama masa hidupnya, ia menggiatkan modernisme Islam dengan cara menyintesiskan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Muhammad Abduh lahir dari keluarga petani pada tahun 1849 di desa Mahalatnas, Delta Nil. Meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, ayahnya yang bernama Abduh Ibnu Hasan Khairullah mampu mendatangkan guru mengaji ke rumahnya. Hingga akhirnya, Abduh mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada usia 12 tahun. Ketika menginjak usia 13 tahun, ia memutuskan untuk belajar di Masjid Akademi Ahmadi di kota provinsi Tanta, yaitu kota asal ibunya. Namun, Abduh kurang begitu betah karena sistem pendidikan yang ia anggap kaku. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Di Mahalatnas, ia menjadi petani sama seperti ayahnya. Namun, ketika menginjak usia 16 tahun, ia memutuskan untuk menikah. Setelah 40 hari berbulan madu, Abduh memutuskan untuk kembali ke Tanta. Dalam perjalanannya, ia berhenti untuk tinggal sementara dengan pamannya yang bernama Darwis, yaitu seorang sufi. Paman Abduh merupakan penganut tarekat Madaniyah, yaitu tarekat yang aktif dalam pergerakan revitalisasi dan reformasi Islam. Berkat hubungan dengan pamannya itu, benih-benih reformis mulai berkembang di pikiran Abduh. Kemudian, Abduh kembali ke Tanta sebagai seorang yang berbeda. Bukan hanya karena ia telah menikah, namun ia juga telah berhasil menjadi seorang sufi. Kemudian, pada usianya yang ke-17 tahun, Abduh meninggalkan kota Tanta untuk melanjutkan studinya di Kairo. Pada masa itu, Al-Azhar dipimpin oleh seorang rektor yang bernama Mustafa Al-Arusi. Di sekolah barunya itu, Abduh masih melanjutkan bahkan mendalami ajaran sufi tersebut. Hingga sampai ia memutuskan untuk membatasi hubungan sosialnya dengan orang lain. Pada tahun 1871, pamannya memperingatkan bahwa yang dilakukannya itu melampaui batas. Kemudian Abduh pun menuruti nasihat pamannya. Setelah itu, Abduh kembali ke tanah kelahirannya di Mesir, dan ia bekerja sebagai hakim di pengadilan tradisional. Lalu ia mengawali pekerjaannya di provinsi dan kemudian pada tahun 1890 di Kairo. Selain aktif di pengadilan, Abduh pun menjadi juru bicara bagi orang-orang Mesir yang kala itu berada di bawah pemerintahan kolonial ini. Ada 3 objek pokok yang menjadi sasaran pembaharuan Abduh. Pertama, pembaharuan dalam bidang agama, peran akal, dan pembebasan dari taklid buta. Kedua, pembaharuan dalam bidang politik. Dan yang ketiga, pembaharuan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, rasionalitas Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sangat terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh rasional dalam memperoleh iman sejati. Menurutnya, iman tidak sempurna jika tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasarkan keyakinan kepada Tuhan, ilmu, serta kemahakuasaannya dan pada Rasul. Sehingga kedudukan akal sangat penting dalam memahami semua hal. Menurut Abduh, pembaharuan agama berarti pembebasan akal pikiran dari ikatan taklid, memahami agama lewat pemahaman kaum salaf. Umat ini sebelum munculnya perselisihan kembali kepada sumber-sumber utama dan asli dalam memperoleh pengetahuan agama sambil meletakkannya dalam timbangan akal sebagai karunia Allah bagi manusia agar tidak tergelincir dan tersesat. Allah juga merupakan kesempurnaan hikmah Allah dalam memelihara aturan alam insani. Kedudukan akal dalam peta pemikiran pembaharuan agama Muhammad Abduh dapat dilihat dalam beberapa poin penting. Yang pertama, Muhammad Abduh sangat meninggikan kedudukan akal dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, menurutnya akal mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan kekuatan lain yang dimiliki manusia. Yang ketiga, Muhammad Abduh membedakan antara teks Al-Quran dan teks-teks lainnya. Yang kedua, politik dan pemerintah Muhammad Abduh dalam bidang politik. Muhammad Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara terbentuk khalifah atau terbentuk negara dengan demonstrasi seperti yang terjadi di
dunia barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh mengadopsi secara mentah sistem kedua model negara di atas, karena jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar masuk taklid. Padahal taklid merupakan berhala yang coba dihindari Abduh. Kemudian yang terpenting bagi Abduh, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Ati, adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan insaniah dalam menetapkan pilihannya, sehingga kebebasan tersebut diharapkan manusia dapat melakukan dengan sepenuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat digapai. Mengenai kepemimpinan Muhammad Abduh tidak jauh beda dengan pemikiran lainnya, sebab pemikiran merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan. Mengenai kekuasaan, Muhammad Abduh memandang perlu ada batasan dengan sebuah konstitusi yang jelas, sebab tanpa konstitusi menurut Abduh akan terjadi sewenang-wenangan. Untuk itu, Abduh mengajukan prinsip musyawarah yang dipandang dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis. Kemudian dalam urusan pemerintah serta institusi-institusi terkait, Abduh berpendapat bahwa perlu adanya perwujudan desentralisasi dan pemberian kebebasan dalam setiap institusi pemerintah secara administratif. Yang ketiga, pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh. Munculnya ide-ide pendidikan Muhammad Abduh tampaknya lebih dilatar belakangi oleh faktor situasi, yaitu situasi sosial, keagamaan, dan situasi pendidikan yang ada pada saat itu. Yang dimaksud dengan situasi sosial keagamaan dalam hal ini adalah sikap yang umumnya diambil oleh umat Islam di Mesir dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sikap tersebut tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang dialami umat Islam di bagian dunia Islam lainnya. Pemikiran yang statis, taklid, bid'ah, dan khurafat yang menjadi ciri dunia Islam saat itu yang juga berkembang di Mesir. Muhammad Abduh memandang pemikiran yang jumhur itu telah merambat dalam berbagai bidang bahasa, syariah, akidah, dan sistem masyarakat. Menurut Abduh, tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Muhammad Abduh menitik beratkan pembaharuannya di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan hidupnya, yaitu yang pertama membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik. Yang kedua, memperbaiki bahasa Arab yang dipakai baik oleh instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat pada umumnya dalam surat menyurat mereka. Menurut Muhammad Abduh, salah satu sebab keterbelakangan umat Islam adalah kehilangan tradisi intelektual yang intinya adalah kebebasan berpikir. Dalam pandangan Muhammad Abduh, kekalahan serta ketertinggalan Mesir terhadap Eropa penjajah disebabkan karena ketidakmampuan orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat dogmatisme yang itu diperkuat oleh pendidikan Mesir yang konvensional atau metode hafalan. Usaha reformasi pendidikan Muhammad Abduh pertama kali ia tawarkan pada Universitas Al-Azhar pada tahun 1896. Muhammad Abduh mengajukan agar Al-Azhar membuka fakultas kedokteran dan farmasi. Ia menegaskan pentingnya kesehatan dan bahwasannya ia perlu didukung dengan lingkungan yang sehat. Karya-karya Muhammad Abduh. Tulisan-tulisan Abduh cukup banyak. Di antara kitab-kitab religius ada beberapa judul yang sangat dikenal, seperti Risalat at-Tauhid, terbitan tahun 1897. Sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan teologinya. Al-Islam wal Asnasiyah ma'al Ilmu al-Madaniyah, atau Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban, terbitan tahun 1902, dan Al-Islam wal Arad al-Muttaqin, Islam dan bantahan terhadap kritiknya, pada tahun 1909. Di bidang bahasa dan sastra, Abduh menulis komentar-komentar yang luas tentang beberapa karya sastra Arab
klasik dan menyalurkannya pada sebuah karya 17 volume pada filologi Arab. Di bidang duniawi, ia menuliskan Takril Fir Islam Al-Mahakim Asy'ari atau laporan tentang reformasi pengadilan syariah. Di antara karya-karya itu, karya Abduh yang paling ambisius adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Sayangnya pada saat itu proyek besar tidak pernah selesai, tetapi 12 volume yang ia tulis itu adalah ekspresi paling penting dalam pandangan modernis tentang kitab suci Islam. Setelah kematiannya pada tahun 1905, pemikiran Abduh disebarluaskan oleh muridnya yaitu Rashid Ridho. Tidak dapat dipungkiri, ide-ide Abduh dipenuhi dengan antusiasme yang besar, tetapi juga harus menghadapi tantangan besar. Bahkan ide-ide modernisme yang diusungnya masih menjadi perdebatan, khususnya dalam modernisme dunia Islam sekarang. Kemudian di negeri Lebanon, Muhammad Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani, menerbitkan jurnal Islam yang judulnya yaitu The Fismus Bond. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid atau Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho terhadap kepustakaan Islam. Salah satu karya Abduh dan Ridho yang terkenal ialah Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya 3 tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang mana dimuat secara berturut-turut dalam majalah Al-Manar yang dipimpin oleh Ridho. Tafsir ini bersumber dari perkuliahan Muhammad Abduh tentang tafsir Al-Quran yang disampaikan di Universitas Al-Azhar, yang disusun setelah ia wafat pada tahun 1905 oleh Muhammad Rashid Ridho dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Namun kemudian, kitab ini lebih populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar yang pernah diterbitkan secara serial dan periodik. Al-Manar terbit pertama kali pada 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi, yang dilatar belakangi oleh keinginan Rashid Ridho untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial, budaya, dan juga agama. Sebulan setelah pertemuannya yang ketiga dengan Muhammad Abduh, awalnya berupa mingguan sebanyak 8 halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat bukan hanya di Mesir atau di negara-negara Arab sekitarnya, juga sampai ke Eropa dan Indonesia. Al-Manar adalah salah satu kitab tafsir yang banyak berbicara tentang sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksinya. Kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penekanan pada tujuan utama turunnya Al-Quran, yakni memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia dan merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan kemajuan peradaban manusia. Menurut Quraisy Shihab, baik Abduh maupun Ridho adalah perintis jalan menuju kesempurnaan, terutama dalam hal tafsir, di mana tafsir Al-Manar berusaha menampilkan Al-Quran dengan wajah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain melahirkan tafsir Al-Manar, Abduh dan Ridho juga aktif dalam penerbitan jurnal. Di antaranya ialah Jurnal Al-Urwatul Wuthqa, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani di Paris. Al-Urwatul Wuthqa adalah sebuah jurnal anti penjajahan yang diterbitkannya di Paris. Al-Afghani mendapat sokongan seorang ulama Mesir, yaitu Muhammad Abduh. Keduanya bersamaan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa di Paris pada tahun 1898
selama 7 bulan dan mencapai 18 nomor. Publikasi ini bukan saja menggoncang dunia Islam, juga telah menimbulkan kegelisahan dunia barat. Meskipun majalah ini pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penerbitannya oleh bermacam-macam rintangan, nomor-nomor lama telah dicetak ulang berkali-kali di mana-mana, terutama untuk pasaran dunia timur.